Tetapi berbisnis dengan orang kafir itu boleh. Di satu sisi Bapak Ibu, mereka melarang berteman, bersahabat dengan orang kafir, tetapi di sisi lain kalau dalam hal bisnis, pekerjaan itu tidak apa-apa. Istilahnya kalau mengenai duit, mengenai uang, apa yang mereka haramkan sewaktu-waktu bisa jadi halal apabila menguntungkan mereka. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya. Kiranya saudara selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut musibah, sakit penyakit maupun virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Di mana kita melihat hari-hari ini COVID lagi meningkat Bapak Ibu. Tetapi percayalah, kita semua dalam lindungan Tuhan. Yang penting adalah jaga protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, menjadi orang Kristen itu tidak enak. Tapi kita enaknya di sana nanti saudara. Selama kita masih berada di dunia ini, menjadi orang Kristen itu sangat tidak enak. Apalagi di bangsa dan negara kita. Kita minoritas, kita sering dikucilkan, kita sering dihina, dicaci maki, diolok-olok. Kita sering mendengar khotbah bagaimana pengkhotbah menghimbau kepada orang yang dikhotbahinya, orang yang diceramahinya bahwa jangan pernah bersahabat dengan orang kafir. Tetapi berbisnis dengan orang kafir itu boleh. Di satu sisi Bapak Ibu, mereka melarang berteman, bersahabat dengan orang kafir, tetapi di sisi lain kalau dalam hal bisnis, pekerjaan itu tidak apa-apa. Istilahnya kalau mengenai duit, mengenai uang, apa yang mereka haramkan sewaktu-waktu bisa jadi halal apabila menguntungkan mereka Bapak Ibu. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, kita lihat ya bagaimana kita setiap hari dihina, dicemooh, dicaci maki. Khususnya oleh orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Di mana orang itu dulunya di dalam terang, begitu keluar dari terang itu Bapak Ibu, dari terangnya Tuhan, dari terang yang ajaib, tidak ada lagi kuasa Ruach HaKodes yang mengingatkan atau yang menginsafkan orang itu, lalu orang itu dicengkram oleh kuasa kegelapan dan dipimpin oleh kuasa kegelapan, maka kita melihat setiap hari cemoohan, hinaan, cacian, makian. Bahkan kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama bila kita berani mempertanyakan agama, iman, dan kitab mereka Bapak Ibu. Maka saya selalu mengajak teman-teman, jangan pernah ladeni debat mereka. Mereka itu keledai liar. Kita jangan ladeni debat mereka. Kita cukup luruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Seperti Yesua Hamasyah tidak mati di salib. Kita luruskan pemahaman dan kita luruskan fitnahan-fitnahan mereka itu Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang kita ketahui dan tertulis di dalam Alkitab. Luruskan. Biarkan nanti orang yang menilai. Toh iman kita tidak perlu pembuktian apapun dari mereka. Tidak perlu penilaian mereka Bapak Ibu. Cukup Tuhan yang nilai. Karena berbicara tentang kekristenan adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita sesama dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Inilah kekristenan itu. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Yang ketiga, kita melakukan dan mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Diterima atau ditolak, itu bukan urusan kita. Itu bukan dan itu tidak ada alasan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah, tugas kita adalah kita menyampaikan kabar baik, kita beritakan kabar baik, karena hanya dengan kabar baik manusia menjadi benar. Ya, kabar baiknya apa? Injil kerajaan saudara. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang mengubah saya. Dulunya saya keledai liar saudara.
Sama dengan mukalab-mukalab sekarang. Kalau Bapak Ibu melihat mukalab sekarang, begitulah saya waktu saya menjadi keledai. Apakah saya juga tetap menjadi keledai? Iya saudara, karena saya berasal dari keledai liar. Cuma saya sudah ditunggangi oleh Yeshua HaMasiah. Setelah keledai liar itu ditunggangi oleh Yeshua HaMasiah, maka keledai liar itu menjadi jinak saudara. Nah, sekali lagi ketika saudara melihat bagaimana para mukalab-mukalab yang sudah menjadi keledai liar, yang dulunya mereka bukan keledai tetapi menjadi keledai liar karena sudah dipimpin oleh kuasa kegelapan saudara, begitulah saya dulu keledai liar yang suka mencemooh, menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan karena ketidaktahuan saya waktu itu. Tetapi begitu saya tahu siapa itu Yeshua HaMasiah, bagaimana pribadinya, bagaimana karya-karyanya sangat nyata. Bukan sekedar tulisan, tetapi ada pembuktian. Berbeda sekali dengan apa yang saya imani dulu Bapak Ibu. Hanya sekedar kata-kata, tetapi tidak ada di dalam kitab yang saya imani terbukti. Contohnya saudara, mengenai mukjizat. Di dalam kitab suci saya dulu, ya, mukjizat yang saya junjung tinggikan itu tidak tertulis sepatah kata pun mukjizatnya. Tidak tertulis. Apa mukjizat yang beliau lakukan? Tidak tertulis dalam kitab suci saya. Tetapi saya imani benar-benar bahwa beliau punya mukjizat luar biasa. Ternyata di dalam kitab yang saya imani dulu tidak pernah tertulis ada mukjizat beliau. Nah, tidak pernah tertulis. Tertulisnya di mana? Kita tidak boleh terlalu vulgar membahas Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu arah pembicaraan saya kemana. Tidak pernah tertulis saudara. Tapi saya imani, saya yakin benar. Kenapa? Karena ini adalah agama orang tua saya. Saya lahir dari orang tua yang beragama Islam. Nah, begitu saya menyadari bahwa di dalam agama orang tua saya tidak ada pribadi yang menjamin keselamatan saya, dan saya dapatkan di dalam Alkitab ada pribadi yang menjamin keselamatan saya, maka saya percaya kepadanya. Dan saya harus percaya. Apa yang membuat saya percaya? Apakah karena kehebatan saya? Apakah karena usaha saya? Bukan. Tetapi karena kuasa Ruach HaKodes yang telah mengubah saya sehingga saya menjadi orang percaya. Yeshua katakan di dalam ayat Alkitab tertulis, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yeshua HaMasiah kalau bukan karena Roh Bapa yang menarik mereka datang. Jadi saya datang kepada Yeshua HaMasiah, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena Roh Tuhan yang menarik saya untuk saya percaya kepada Yeshua HaMasiah. Di mana hati, pikiran, telinga saya selama ini keras dan sangat keras. Tetapi begitu saya buka sedikit Bapak Ibu, langsung Roh Kudus menjamah hati saya. Tetapi selama saya mengeraskan hati, apalagi saya mengolok-ngolok, menghina, mencemooh, Roh Kudus tidak bisa masuk saudara. Kenapa? Karena saya tutup hati dan pikiran serta pendengaran saya. Begitu saya buka sedikit langsung masuk. Masuk. Nah, begitu masuk baru saya bisa melihat bagaimana karya-karya Tuhan lewat pribadi Adonai Yeshua HaMasiah sebagai Mesias. Nah, akhirnya karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja saudara, maka secepat itu saya ambil kesimpulan, saya harus keluar dari agama ini, agama orang tua saya. Saya keluar saudara. Ketika saya keluar, saya keledai liar sebelumnya. Setelah saya keluar dari agama orang tua saya, apakah saya masih keledai liar? Keledai liar saudara. Cuma sudah jinak. Nah, ini saudara harus pahami ya. Sudah jinak. Maksudnya apa Bang Pendi? Sudah ditunggangi oleh Yeshua HaMasiah. Yeshua yang memimpin.
Roh Kudus yang memimpin saudara. Ketika ada kesalahan dosa yang saya lakukan, Roh Kudus menginsafkan saya. Bang Pendi, jangan lagi lakukan itu. Itu dosa, itu tidak boleh. Ya, ini ayatnya bla 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 segala macam saudara. Nah, jadi orang yang sudah dikuasai oleh kegelapan, roh kegelapan Bapak Ibu, tidak bisa melihat bagaimana kebenaran itu. Yang ada apa? Kebencian, kebencian, dan kebencian saudara. Itu yang ada. Nah, Yesus HaMasiah terbukti, tertulis di dalam Alkitab bagaimana karya-karyanya. Luar biasa. Salah satunya adalah yang sangat luar biasa itu Yohanes 14 ayat 6. Di antara sekian orang-orang hebat yang tertulis di dalam Alkitab maupun kitab saya dulu Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus HaMasiah yang berani berkata seperti itu. Pernahkah mereka itu berpikir, kenapa Yesus HaMasiah berani berkata seperti itu? Siapa dia ini? Ya, kenapa kita harus melalui dia sehingga kita masuk surga? Apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak bisa melalui nabi dan rasul-rasul yang lain? Tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena nabi dan rasul yang lain sama seperti kita. Lahir di dunia ini, itu proses kelahirannya sama seperti kita. Bahkan nama itu diberikan oleh orang tua. Berbeda dengan lahirnya Adonai Yesus HaMasiah di tengah-tengah kita. Lahirnya, prosesnya itu bukan seperti prosesnya manusia pada umumnya. Bukan. Makanya segala sesuatu, kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus HaMasiah, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, itu perbuatan yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Mengampuni dosa manusia, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Siapa Yesus HaMasiah? Dia bisa mengampuni dosa manusia. Siapa dia? Dia bisa membawa orang untuk masuk surga. Apakah dia tahu jalan ke surga? Ya jelas tahu. Kalau dia tidak tahu jalan ke surga, maka dia tidak berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Atau sebaliknya, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Coba lihat nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Berani tidak berkata seperti itu? Tidak berani Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak tahu jalan ke surga. Taunya apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Istilah bahasa di agama saya yang lama. Artinya apa Bang Pendi? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Nah, jadi istilahnya masuk surga bisa dengan perbuatan baik. Cukup dengan perbuatan baik. Bukan berarti kita orang Kristen tidak perlu melakukan kebaikan. Justru kita dituntut oleh Tuhan untuk terus-terusan melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan kebaikan. Dan itu adalah bukti buah pertobatan kita, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saya sampai hari ini masih keledai, Bapak Ibu. Cuma bukan lagi keledai liar. Saya keledai yang sudah ditunggangi oleh Ruach HaKudes. Nah, jadi ketika saya jatuh, ada yang menginsafkan. Makanya satu sukacita di surga itu ketika ada orang yang bertobat. Bukan ketika ada orang lain masuk agama kita. Ya. Tetapi ketika ada pertobatan, siapapun itu, ketika ada pertobatan, di situ terjadi satu hal yang luar biasa di surga, yaitu sukacita. Pertobatan yang pertama, menerima Adonai Yesus HaMasiah. Pertobatan yang kedua, mengaku dosa. Yang ketiga, kita dibaptis. Yang keempat, kita tinggal di dalam Dia, saudara. Makanya saya selalu berkata,
Setiap orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach pasti melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kita percaya kepada Yesus HaMashiach, tetapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, bisa-bisa orang itu patut kita ragukan kepercayaan dia kepada Adonai Yesus HaMashiach. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para pencinta channel Injil Habaget dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun, supaya iman saudara, supaya saudara selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal dia. Bahkan punya niat saja untuk saudara menyangkal dia, jangan pernah Bapak Ibu. Memang kita di dunia ini menderita saudara. Tidak enak, tidak mulus kita ikut dia. Karena orang-orang di sekitar kita mencemooh, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Apalagi orang-orang yang mengikut Yesus HaMashiach, mengikut Tuhan itu seperti kami para murtadin. Orang yang sudah dicap murtad dari agama Islam. Itu setiap hari kami mengalami cemoohan, mengalami hinaan, mengalami cacian, mengalami makian. Ditertawakan, ditolak, dihina. Dan hidup kami sangat tidak enak kalau dilihat secara kasat mata. Kami harus pindah-pindah. Bahkan ketika kami ingin sewa rumah, kalau ketahuan murtadin, sulit sekali Bapak Ibu. Nah, ini seperti hari-hari ini Bapak Ibu, kita lagi angkut barang di Habaget, kami pindah. Lagi cari tempat, mungkin di daerah Tangerang Selatan. Kami lagi cari-cari di sana, mudah-mudahan dapat, doakan. Tahun depan tidak tahu mau pindah kemana. Ini lagi cari-cari tempat tinggal. Karena Habaget sudah selesai dan sudah banyak diketahui oleh orang seberang, kita pindah tempat saudara. Dukung dalam doa. Jadi sekali lagi, saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Memang hidup kita di dunia ini sangat tidak mulus saudara. Tetapi kita di surga itu sudah disediakan tempat oleh Adonai Yesus HaMashiach. Begitu tempat itu sudah selesai semuanya, dia datang untuk menjemput kita. Baik saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, berbahagialah dan berbanggalah kita sampai detik ini masih beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach. Pertahankan iman, jangan pernah punya niat untuk menyangkal dia dengan alasan apapun, dengan situasi apapun. Assalamualaikum Bishim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.